Halo, jumpa lagi dengan Miss Tari di sini. Kali ini saya akan berbagi tentang apa itu yang dimaksud dengan TOEFL. TOEFL singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Maksudnya apa? TOEFL merupakan ujian kemampuan bahasa Inggris bagi penutur yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi, tes ini mengacu pada bahasa Inggris dialek Amerika Serikat. Terus, buat apa sih ikut tes TOEFL ini? 1. Untuk melengkapi berkas persyaratan kelulusan mahasiswa mulai jenjang sarjana. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mensyaratkan para mahasiswanya untuk melampirkan sertifikat TOEFL ini sebelum mereka menempuh ujian kelulusan S1. 2. Setelah Anda lulus kuliah minimal jenjang S1 atau setara, jika Anda ingin melamar pekerjaan, banyak instansi dan perusahaan yang mewajibkan pelamarnya untuk melampirkan bukti sertifikat TOEFL ini. 3. Jika mau melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, juga memerlukan sertifikat TOEFL ini. Wah, jadi banyak kan kegunaannya? Setelah tahu definisi TOEFL, oke, berdasarkan medianya, TOEFL itu ada berapa jenis ya? Ada yang tahu? Oke, jenis yang pertama adalah TOEFL IBT. Oke, ini singkatannya artinya adalah TOEFL Internet Based Test. Jadi, tes TOEFL yang dikerjakan menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Gitu ya. Kemudian jaringan internetnya itu terhubung langsung dengan lembaga resmi penyelenggara TOEFL, yaitu ITS. Kemudian tes ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Kemudian skornya itu mulai dari rentang 0 hingga 120. Oke, selama 3 jam Anda tes itu, peserta akan mengerjakan 4 bagian soal. Oke, yang pertama ada reading atau membaca, kemudian yang kedua ada listening atau menyimak, kemudian ketiga ada speaking atau berbicara, dan yang terakhir ada writing atau menulis. Oke, yang kedua adalah TOEFL CBT, singkatan dari TOEFL Computer Based Test. TOEFL yang dikerjakan menggunakan media komputer. Oke, jadi peserta mengerjakan soal lewat komputer. Oke, kemudian durasi mengerjakan tes selama kurang lebih 2 jam. Skornya berkisar antara 0 hingga 300 poin. Peserta akan diminta mengerjakan 3 bagian soal, yaitu listening atau menyimak, kemudian structure dan written expression atau tata bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah reading comprehension atau membaca. Oke, kemudian tipe yang terakhir adalah TOEFL PBT, TOEFL Paper Based Test. TOEFL yang dikerjakan menggunakan media kertas. Jadi, peserta mengerjakan dengan menghitamkan pilihan jawaban yang benar dengan pensil 2B. Durasi mengerjakan tes selama kurang lebih 2 jam. Kemudian skornya berkisar antara 0 hingga 677 poin. Kemudian peserta akan diminta mengerjakan 3 bagian soal, yaitu yang pertama listening atau menyimak, structure dan written expression atau tata bahasa Inggris, dan reading comprehension atau membaca. Oke, di Indonesia yang lazim dikenal adalah TOEFL PBT. Oke, di Indonesia sendiri terdapat 2 ya. Oke, yang pertama adalah TOEFL ITP atau TOEFL Institutional Testing Program. Ini adalah tes TOEFL resmi di bawah ITS, lembaga penyelenggara TOEFL yang bekerja sama dengan IIEF dalam mengadakan tes-tes di berbagai wilayah di Indonesia. Biaya tes ini sekitar 500 ribuan karena
dipatok menggunakan kurs dolar. Nah, berikutnya adalah TOEFL Prediction. TOEFL tes ini adalah tes TOEFL tidak resmi, jadi bukan di bawah lembaga ITS ya. Oke, tes ini merupakan tes simulasi TOEFL. Biasanya diadakan oleh institusi atau lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan peserta dengan biaya terjangkau. Biayanya biasanya mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu, tapi selalu di bawah harga dari TOEFL ITP. Nah, oke teman-teman, setelah tahu tentang TOEFL nih, mau coba ambil yang mana nih? Terus mau dapat skor berapa? Tulis di kolom komentar ya.